Oke, Den Atep, selamat siang menjelang sore. Iya, Bang Edis, ada suaranya nggak? Suara ada, dengar. Anda bisa mendengar saya? Oh, bisa. Baik, Oke, bagus sekali suaranya, baik, merdu. baik. Den Atep, saya mau tanya dulu nih, Den Atep. Apakah Anda ini seorang Hmm, Muslim? iya, kayaknya saya udah 3 kali naik nih, Bang Edis. Sudah 3 kali naik. Iya, Oh, saya Bang Edis lupa. lupa lah. Oke, Ya, lupa. kebanyakan pelajarnya. Ya terlalu banyak pasien saya dan sudah banyak yang sudah ya puji Tuhan sudah waras, sudah meninggalkan agama Islam dan sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Mungkin saya mau tahu nih, Deng Atep ini apakah termasuk orang-orang yang ingin meninggalkan Islam juga dan ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus atau masih ngeyel ngikutin Muhammad yang dikubur? Coba saya tanya lo, Deng Atep. Iya. Anda Muslim ya? Iya, iya Muslim. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Mungkin di sini saya cuma mau diskusi aja, Bang Edis ya. Bang Edis kan selalu bilang kalau Nabi Muhammad dulu, ya seperti tadi lah yang orang bilang ya. Terus juga apa namanya, yang masalah kencing onta gitu ya. Jadi gini, Bang Edis, saya sih hanya pakai logika ya. Jadi zaman dulu orang berbuat apa itu ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena belum ada undang-undang. Seperti Bang Edis, kalau belum ada undang-undang mungkin tidak merantau ya, tapi begitu ada undang-undang pencemaran agama kan itu berlaku. Mungkin dulu zaman Pak Harto itu nggak ada. Ya. Sehingga kayak zaman dulu mungkin Nabi Muhammad seperti itu, bahkan banyak istrinya, atau mungkin pergaulan bebas. Ya menurut saya sih karena waktu itu belum ada undang-undang gitu loh. Jadi begitu ada undang-undang seperti saat ini sekarang, banyak larangan-larangan. Begitu Bang Edis kalau menurut saya. Oke, masalahnya begini Bang, masalahnya Islam itu bukan menurut saya, bukan menurut Bang Atep, bukan menurut. Islam itu adalah apa kata Al-Quran dan apa kata Muhammad, betul? Nah, perlu Anda ketahui nih Bang Atep, bahwa perbuatan Muhammad, apa yang diucapkan Muhammad itu menjadi sumber hukum di dalam agama Islam. Jadi kalau Anda katakan, karena tidak ada hukum. Loh, hukum itu ada di tangan Allah dan Muhammad. Bahwa Allah dan Rasulnya itu menetapkan satu ketetapan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wahai orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi kalian tentang urusan kalian. Itu yang ada dalam agama Islam. Jadi kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur, pada waktu itu Aisyah, bukan karena tidak ada hukum, justru itulah hukum yang dibuat oleh Muhammad. Bahwa bahkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebenarnya begini, di dalam Al-Quran itu tidak ada batasan umur bagi seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan. Bahkan menurut Al-Quran, yang belum balik itu boleh dinikahi. Misalnya, taruhlah, kalau perempuan belum balik itu umur berapa kita bikin? Kalau perempuan balik umur berapa sih biasanya? Menstruasi umur berapa? 11 tahun. Oke, 11 tahun. Nah, menurut hukum Al-Quran, boleh seorang laki-laki itu menikahi anak umur 6 tahun. Itu hukumnya yang ditetapkan oleh Allah. Makanya saya bilang, mustahil Al-Quran itu sebenarnya relevan bagi umat manusia. Begitu loh. Makanya orang-orang Islam yang modern, orang-orang Islam yang telah berpikiran luas, itu tidak lagi mempercayai Al-Quran. Mereka memang akan mencampakkan Al-Quran. Itu memang fakta. Loh, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Begitu loh. Apa itu coba? Oke, saya kasih contoh ya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Talaq ya teman-teman ya. Surat apa ya teman-teman ya? Saya nggak lupa nomor ayatnya itu ya. Bentar ya. Ayat yang keempat kalau nggak salah ya. Terjemahan. Nih, saya bacakan ya. Saya balikkan kamera saya dulu sebentar. Sabar ya Bang ya. Surat At-Talaq ayat yang keempat nih. Saya balikkan kamera saya biar teman-teman melihat nih. Bahwasanya kita itu tidak ngarang-ngarang bebas ya. Ini ayat Al-Quran. Perhatikan. Kelihatan ya? Kelihatan? Surat At-Talaq ayat yang keempat. Apa dikatakan di sini nih? Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, maksudnya sudah menopause,
di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Oke. Lalu, ya, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu masa idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi ayat ini mengatur bagaimana menikahi bekas istri orang. Betul tidak? Ya. Nah, jadi kalau ada seorang muslim mau menikahi bekas istri orang, dilihat dulu. Kalau bekas istri orangnya itu misalnya tidak haid, maksudnya sudah menopause, berarti perempuan-perempuan seperti itu masa idahnya berapa? 3 bulan. Nah, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Nih, ada perempuan-perempuan yang tidak haid itu apa? Ya perempuan-perempuan yang belum datang bulan. Bocil-bocil itu. Makanya memang boleh dalam agama Islam itu menikahi anak yang belum haid. Nah, untuk anak-anak yang belum haid itu, masa idahnya itu tadi ada juga. Kalau perempuan-perempuan yang hamil, masa idahnya sampai dia melahirkan. Begitu. Itu aturan-aturan untuk menikahi bekas istri orang dalam agama Islam. Jadi ada masa idahnya. Masa idah itu mungkin banyak nih orang-orang Kristen yang nggak tahu. Gini, biar saya kasih tahu. Misalnya kamu merebut istri orang. Kamu nggak bisa langsung nikahi dia karena nanti nggak tahu anak siapa di dalam itu. Makanya dikasih masa idah, masa jeda. Begitu. Supaya kamu jangan berhubungan dulu dengan perempuan itu. Karena apa? Karena nanti anak yang dari suaminya yang sebelumnya atau anakmu. Nggak ketahuan itu anak siapa. Begitu. Nah, untuk perempuan-perempuan yang hamil, begitu, masa idahnya itu sampai dia melahirkan. Ternyata ada juga masa idah bagi perempuan-perempuan yang tidak haid. Ya, perempuan-perempuan yang tidak haid itu apa? Ya umur 6 tahun itu. Begitu. Jadi bukan seperti yang Anda katakan tadi, Atep, bahwasanya karena belum ada hukum yang mengatur, karena zaman Muhammad begini begitu. Bukan. Muhammad malah yang bikin hukum itu. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Di mana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh seorang dewasa mengajak anak berhubungan badan, anak berumur 18 tahun, itu ancaman pidananya 15 tahun penjara. Baik secara paksa maupun sama-sama mau. Misal Anda nih dan Atep, Anda sudah dewasa di atas 18 tahun. Kemudian Anda lihat perempuan umur 17 tahun. Kalau Anda rayu untuk melakukan hubungan badan maupun Anda paksa, Anda diancam dengan hukuman pidana 15 tahun penjara. Makanya saya bilang undang-undang itu bertentangan dengan syariat Islam. Makanya banyak orang-orang Islam ingin memberontak dan ingin mendirikan negara syariat Islam. Gitu. Memang itu faktanya. Gitu ya. Bang Idris. Ya, silakan. Kenapa sekarang kalau Bang Idris kan sekarang udah lama tuh istilahnya mengkorek Islam ya. Ya. Kenapa nggak sekarang dibalik, justru yang ditonjolkan kebagusan Kristennya? Kan gini, metode saya berbeda, Bang. Gini, saya itu berperjalanan saya berdiskusi atau memberitakan kebenaran Kristen kepada orang Islam itu, perjalanan saya itu panjang. Jadi metode saya bekerja itu adalah metode cabut dulu. Cabut dulu dia dari Islam, lepaskan dulu dia dari belenggu Islam, baru kemudian saya beritakan kebenaran. Metode saya seperti itu. Biasanya, tidak semua ya, kalau dia masih percaya agama Islam, pikirannya itu belum terbuka, begitu. Masih aja di pikiran dia, Bible dipalsu-palsukan, telah dirubah-rubah oleh tangan-tangannya manusia. Itu kan Bible dipalsu-palsukan. Itu akan menjadi satu kendala, begitu. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa metode saya itu adalah metode yang paling benar, yang lain salah. Enggak juga. Biarkan orang dengan metodenya masing-masing. Mungkin apologet yang A, dia metodenya entah mau dia Islam mau dia apa, yang penting beritakan saja firman Tuhan kepada dia. Ya metode dia nggak apa-apa, bagus. Siapa bilang itu jelek? Itu juga bagus. Tetapi metode saya tidak seperti itu karena pengalaman saya. Kalau dia masih percaya sama Muhammad, kita beritakan Injil, beritakan ini, nggak masuk ke telinga dia. Begitu. Saya teringat dengan firman Tuhan yang mengatakan, janganlah engkau memberikan mutiara kepada BABI.
Gitu, karena kau nanti akan disuruduknya. Gitu. Kalau metode saya memang seperti itu. Pengalaman saya itu begitu. Jadi saya sembuhkan dulu dia dari pengajaran-pengajaran yang salah. Setelah dia sadar, setelah dia tersadar begitu, ya berarti saya salah. Nah, baru saya tunjukkan ini jalan yang benar, begitu. Tapi apa Bang Edi nggak capek itu? Nanti jangan-jangan Bang Edi lupa buktinya banyak kok buktinya banyak yang inbox saya, puji Tuhan, yang inbox saya banyak begitu. Enggak, bukan. Sabar Kang Edi sekarang udah nikah belum? Ini lari kemana-mana. Bukan, serius. Saya gini Bang Edi, takutnya nanti waktu Bang Edi habis buat itu jadi lupa. Begini sebentar. Pertanyaan-pertanyaan yang di luar apologetika itu memang tidak saya jawab. Banyak orang begini. Ini saya kasih tahu ya. Saya ini bukannya saya nyombong, enggak. Banyak orang yang kalau ketemu sama saya, Edis ya? Oh ya. Nah, oke, kenalan. Kadang-kadang orang baru kenal, nanyanya sudah seperti polisi menginterogasi. Anda lahir di mana? Tanggal lahir berapa? Alamat di mana? Makanya maksud saya begini, kalau pertanyaan-pertanyaan yang di luar apologetika, itu tidak saya jawab, begitu. Kenapa tidak saya jawab? Ada alasan khusus saya tidak mau menjawabnya, begitu. Dan itu nggak bisa saya ceritakan, begitu. Seandainya tidak ada yang nanti saya cerita juga malah jadi ketahuan kan. Begitu. Intinya, saya akan meladeni segala pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apologetika. Begitu. Kadang-kadang ada orang baru ketemu, nanyanya sudah seperti penyidik reserse. Alamat di mana? Tanggal lahir. Waduh, ini orang tanyaannya kayak apa ini orang nih? Jangan begitulah ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bang? Yang saya begini, Bang. Bang, ini yang saya lanjutkan nih, Bang. Abang kan sudah saya jelaskan nih tentang Islam. Gini, Bang. Tentunya ya, Anda kan sebagai Islam, Anda renung-renungkan nggak pernyataan-pernyataan saya itu? Oh iya, saya renungkan. Cuman begini. Ketika Anda renung-renungkan itu, saya kan memberitahukan kepada Anda tentang jalan dan kebenaran dan hidup. Tentang jalan yang lurus. Yaitu yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi keheranan saya itu kepada umat muslim itu begini. Kenapa kalian berkeras hati, masih ngeyel aja pengen ngikutin Muhammad, menuruti ajaran Muhammad? Kenapa kalian tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Karena ajaran Muhammad dengan ajaran Tuhan Yesus itu bertolak belakang. Satu ngajarin yang kayak tadi itu, yang satu ngajarin yang sebaliknya. Iya, gitu. Itu saya juga bingung, Bang Edi. Seharusnya kan kalau misalnya ajaran Islam itu meneruskan ajaran Isa lah katakanlah ya. Harusnya kan tidak bertolak belakang, harusnya. Iya, gitu. Harusnya, tetapi malah bertolak belakang kan. Muhammad mengajarkan di surga nanti ada bidadari-bidadari, payudaranya besar. Ya kan? Lalu berhubungan seksual tidak berhenti-berhenti. Ya kan? Dengan kenikmatan yang tiada tara. Kan itu kan surganya Muhammad. Sementara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebaliknya. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa di kehidupan yang akan datang, ya surga gitu bahasa kita, itu tidak ada kawin-mawin, melainkan manusia itu hidup seperti malaikat di surga. Begitu. Kan beda kan? Betul nggak? Iya. Nah sekarang pertimbangan hati nurani. Mana kira-kira hati nurani kita lah di sini yang berbicara. Begitu loh. Bukankah kerinduan kita ini adalah kembali kepada Sang Pencipta kita? Ya kan? Ketika kita duduk-duduk malam-malam tidur, kita memikirkan dari mana asal-usul manusia ini berasal, kehidupan ini datangnya dari mana? Ya kan? Apa makna hidup kita di dunia ini? Alam semesta ini datang dari mana? Pernah nggak Anda mikir sampai sejauh itu? Ketika Anda duduk melihat bintang-bintang di langit, apa tujuan hidup manusia ini? Dari mana asal-usul segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini? Pernah nggak kita berpikir sampai sejauh itu? Begitu. Iya kan? Iya. Iya. Iya, cuman saya juga berpikir Bang Elis ya, kenapa ya kalau kan misalnya Muhammad itu meneruskan yang lama, kok bisa beda gitu loh. Bahkan yang lama itu seperti disalahkan. Itu juga jadi pertanyaan buat saya. Iya. Ya. Sampai sekarang masih berpikir. Cuman kalau maaf Bang itu ya, misalnya orang berbalik dari Muslim ke Kristen, itu bukan ini beratnya di kita itu kan secara sosial itu paling berat sekali. Mungkin bisa dikucilkan,
seperti itu yang sering Tapi saya mau lihat. memberi penguatan seperti ini, Bang. Hidup kita itu yang menjalankan kita. Gitu loh. Kitalah yang menjalani hidup kita, kitalah yang memilih jalan kita, begitu. Karena apa? Kalau kita jatuh, kalau kita susah, toh kita juga yang nolong diri kita sendiri. Gitu loh. Ngapain kita sibuk-sibuk mikirin orang, giniin kita dan lain sebagainya? Ya nggak ngaruh lah gitu. Kenapa sih gitu? Artinya hubungan sesama manusia itu kan ya sewajar-wajarnya saja begitu. Kalau misalnya kita dikucilkan di masyarakat itu ya pindah ke masyarakat lain. Kalau di desa banyak mulut orang, ya, pindah ke tempat lain. Gampang aja hidup ini. Kenapa harus dibikin ruwet? Begitu. Misalnya kita di desa bertobat, meninggalkan agama Islam, masuk Kristen, terus jadi omongan orang sekampung. Ya pindah aja. Begitu. Kalau misalnya tahan di situ ya tunjukkan perubahan. Ini loh, dengan saya berubah menjadi Kristen, saya menjadi orang yang lebih baik. Kalau dulu saya waktu Muslim, saya dulu begini begitu, melakukan hal-hal yang begini. Tetapi setelah saya jadi Kristen, saya jadi orang yang lebih baik begitu. Dan itu akan dilihat orang. Justru orang akan ternyata ajaran Kristen bikin orang tambah baik ya. Gitu juga. Kenapa kita tidak mengatasi masalah yang sebenarnya sederhana itu dengan hal-hal yang sederhana gitu loh. Seperti itu. Kecuali Anda didatengin pakai kampak, didatengin pakai golok. Nah, kalau begitu kan agak susah masalahnya. Kalau cuma dikucilkan saja, ngapain? Nggak usah pusing-pusing, Bang. Kalau cuma dikucilkan saja. Gitu ya. Tapi nah itu tadi kalau ngomong kalau nggak dapat ahli waris, nah itu. Gitu. Bang, kalau di negara lain, misalnya di Amerika ya, yang maju tuh, itu mereka kebanyakan agamanya agama apa tuh yang di saya di sini, Bang. Kalau di sini, kalau di tempat saya ini jalan ke sana gereja, belok kiri gereja, belok kanan gereja semua di sini isinya. Kebanyakan gereja. Tapi ada yang isi enggak? Jangan-jangan bangunannya doang. Ya, kalau masalah itu ya karena saking banyaknya gereja ya mungkin isinya ya tidak sebanyak gereja yang jarang-jarang, Bang, begitu. Tetapi memang majority itu Kristen, seperti itu. Tetapi banyak juga orang-orang yang dia itu sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya sebuah wadah-wadah organisasi keagamaan. Karena memang kita juga harus jujur mengakui banyak begitu gereja-gereja yang ya cuman ujung-ujungnya ya ada sesuatu begitu. Tapi kan nggak semua. Banyak orang kecewa begitu dengan gereja seperti itu. Karena gerejanya hanya ya fokus begini dan begitu saja. Akhirnya dia hanya dia bertuhan sajalah, tapi dia nggak pergi ke gereja begitu. Ada banyak seperti itu. Tapi itu bukan menjadi sebuah bukti bahwa gereja itu nggak benar, enggak. Gereja itu tetap benar. Yang bikin gereja nggak benar itu biasanya gembalanya begitu, pendetanya. Tapi tidak semua, itu sebagian kecil saja seperti itu. Hanya itu, Bang. Terima kasih ini diskusinya. Sama-sama. Itu aja. Semoga perjuangan Bang Edis ya, walaupun saya berbeda, saya dukung, silahkan ya untuk berjuang kalau itu memang kebaikan menurut Bang Edis. Ya. Namun saat ini yang saya harapkan bisa berbeda. Oke, nggak apa-apa, Bang. Itu mungkin seiring berjalannya waktu. Tapi yang mau saya bilang begini, Bang. Kita ini ya, yang hidup di tahun 2025 ini, kita semua tidak melihat dengan mata kepala kita apa yang terjadi 1.500 tahun yang lalu. Kita tidak melihat 2.500 tahun yang lalu. Jangankan 2.500 tahun yang lalu, Bang. Zaman Soekarno saja kita nggak lihat. Kita hanya mendengar informasi dari catatan dari para pelaku peristiwa sejarah. Abang pernah nggak ketemu dengan Bung Karno? Belum. Nggak pernah kan? Walaupun kita tidak ketemu, tetapi kita menggali informasi tentang Bung Karno dari catatan para pelaku sejarah. Betul? Nah, begitu juga begini. Muhammad kita nggak ketemu. Lalu bagaimana kita tahu tentang Muhammad? Dari catatan para pelaku peristiwa sejarah itu. Nah, menurut mereka, Muhammad itu meninggal dan ada di kuburan. Artinya apa? Artinya Muhammad itu tidak tahu jalan menuju hidup yang kekal. Dia nggak ngerti jalan ke sana. Buktinya dia masih ada di kuburan. Nah, sementara kita pun tidak ketemu dengan Yesus. Tetapi kita melihat atau membaca keterangan-keterangan dari para pelaku sejarah itu.
Mereka menceritakan tentang Yesus yang wafat, disalibkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kebangkitan Yesus itu, Bang, menunjukkan bahwa Kristen tentang hidup yang kekal, tentang kehidupan setelah kematian, itu adalah sebuah realita. Begitu loh. Itu bedanya Islam dan Kristen, Bang. Kalau Islam, tokoh yang katanya ingin mengajak orang masuk hidup yang kekal itu ada di kuburan, makanya nggak bisa dipercaya. Ngikut Muhammad ya alamatnya ya kuburan juga. Gitu. Nah, sedangkan mengikut Yesus itu adalah jalan menuju hidup yang kekal. Makanya kata Tuhan Yesus apa? Mereka akan kubangkitkan katanya. Seperti itu. Dan masuk ke hidup yang kekal. Makanya Yesus disebutkan dalam Injil itu dia yang sulung, dia yang pertama-tama. Seperti itu. Makanya Bang, ada pengharapan di dalam kekristenan itu. Itulah yang membuat saya Kristen. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, maka cerita tentang kebangkitan orang mati itu semuanya omong kosong. Semuanya hanya sampah begitu. Makanya kalau Yesus tidak bangkit, maka cerita-cerita tentang agama itu nggak ada yang bisa dipercaya. Itu hanya omong kosong semua gitu loh Bang. Makanya jantung kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus itu. Begitu Bang. Bang, sedikit Ya, silakan. Itu kan yang paling dominan cerita bahwa Injil itu dipalsukan ya. Yang Nah, memalsukan bisa siapa? nggak sih orang, ya itu segini, maksud saya itu kan tuduhan Muslim ya. Abang bisa nggak ke toko Muslim dunia memang ada yang aslinya mana gitu. Nah itu. Kalau memang itu dipalsukan kan harus ada asli gitu. Betul. Ibarat kata ya. Itu juga saja. Ibarat kata, kalau orang mau mengasih tahu bahwa oh itu sertifikatnya udah dipalsukan, aslinya mana gitu. Iya, kenapa nggak dicari gitu? Iya, karena memang Muslim nggak tahu mana aslinya, udah bingung. Sebenarnya intinya begini, intinya orang-orang Islam itu karena mereka menolak Injil yang ada itu, gitu loh. Seperti itu. Makanya mereka akan membuat satu tangkisan dengan mengatakan itu udah dipalsukan. Padahal kan Quran sendiri mengatakan beriman kepada Injil yang ada di tanganmu. Ada ayat yang berkata, katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga terhadap kami. Nah, ketika Quran ngomong diturun kepadamu, itu kan Quran ngomong itu abad ke-7. Waktu Quran ngomong begitu kan kejadiannya abad ke-7. Tahun 700 Masehi. Nah, waktu tahun 700 Masehi sampai sekarang, tahun 2025, tidak pernah Injil berubah. Pengkanonan Injil itu, penyeragaman Injil itu sudah selesai pada abad keempat. Jadi ketika Quran datang, itu Injil sudah kanon, udah nggak berubah lagi. Begitu loh. Pada abad pertama sampai abad ketiga, tahun pertama sampai tahun ke-300, itu memang Injil belum dikanonkan. Gereja ini, gereja itu ngumpul semua jadi satu, baru kitab-kitab Injil yang kanon itu dijadikan satu. Makanya dulu ada 3 kriteria pada waktu pengkanonan Injil itu. Pertama, Injil itu harus berasal dari para rasul yang disebut dengan apostolik. Injil itu harus apostolik. Dia sumbernya harus dari para rasul. Kemudian yang kedua, dia harus Katolik. Katolik ini bukan Katolik Roma ya. Katolik ini maksudnya umum dia. Katolik itu artinya umum. Gitu. Di sana ya di sini ya semua pakai gitu. Kemudian yang ketiga, harus ortodoks pengajarannya, seperti itu. Ada 3 kriteria itu yang harus lulus. Kalau nggak lulus itu nggak dipakai. Karena banyak Injil-Injil gadungan juga zaman dulu. Injil-Injil palsu. Injil-Injil yang pengajarannya tidak ortodoks. Misalnya, contohnya, Yesus waktu masih kecil, bikin burung-burungan, terus ditiup, terbang, gitu kan. Wah, itu cerita-cerita dongeng tentang Yesus yang memang itu nggak pernah diterima oleh para pengajaran Kristen yang ortodoks. Nah itu masuk dalam Quran itu. Cerita-cerita fiktif tentang Yesus itu masuk dalam Quran. Iya, ada di Quran itu. Kisah Yesus membuat 12 burung dari tanah liat itu. Makanya sebenarnya kita tahu Bang, sumber-sumber Al-Quran itu. Isinya itu dari mana kita tahu. Cuman kebanyakan orang Muslim itu sudah menganggap Quran itu sebagai teks suci. Teks sakral. Makanya kalau dibaca, cuci tangan dulu. Wudu. Bersih tangan. Bersih. Baru dibaca Arabnya. Kalau baca udah langsung seperti baca mantra. Seperti udah nggak mikir lagi. Ini dari mana asalnya. Kok bisa begini nggak? Udah hilang. Nilai-nilai akademisnya itu hilang semua. Nalar logika akademis, cara berpikir yang ilmiah, hilang semua.
Padahal itu nggak bisa. Kalau kita mengkaji sebuah informasi, kita harus gunakan itu nilai-nilai yang ilmiah, akademis, saintifik, begitu. Iya. Saya juga gini Bang, kan nanyain ke Ustadz ya. Saya bilang kan selalu bahwa Injil sekarang itu palsu ya. Saya bilang kalau palsu ya mana, yang asli saya ingin tahu juga gitu ya. Walaupun saya Islam. Macet ya. Ya itu yang disebut juga dengan Islamic Dilemma Bang. Islamic Dilemma itu ya seperti itu. Quran menyuruh beriman kepada Injil. Sementara Injil yang Quran menyuruh beriman kepadanya, orang Islam bilang dipalsukan. Makanya ya jadi dilema. Begitu loh. Ingat ya teman-teman, ya, dia mungkin ngedrop atau apa. Ingat ya teman-teman ya, sekarang ini dalam dunia apologetika Islam dan Kristen perdebatan, itu muncul yang disebut dengan Islamic Dilemma. Apa itu Islamic Dilemma? Quran menyuruh orang-orang Islam beriman kepada Injil, sementara orang-orang Islam mengatakan Injilnya itu dipalsukan. Jadi kesimpulannya Quran menyuruh kepada kitab yang sudah dipalsukan. Teman-teman, dari dialog barusan kita bisa lihat satu hal yang sangat jelas. Setiap kali kebenaran firman Tuhan disampaikan, selalu ada pergumulan dalam hati mereka yang mendengarnya. Kebingungan bukan berarti salah. Justru sering jadi langkah pertama menuju terang. Tadi kita lihat bagaimana ketika topik sensitif dibahas, terutama tentang ajaran Muhammad dan sumber hukum Islam, jawaban yang muncul cenderung berputar, menghindar, atau mencari alasan. Tapi ketika firman Kristus disampaikan, suasananya langsung berbeda. Ada ketenangan, ada kejelasan, ada harapan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Dan firman Tuhan juga mengingatkan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Serta, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Mazmur 27 ayat 1. Ayat-ayat ini menguatkan kita bahwa kebenaran tidak pernah berdiri di atas kebingungan atau keraguan. Kebenaran selalu membawa kejelasan dan memerdekakan. Terima kasih sudah menonton debat hari ini. Tetap doakan agar lebih banyak orang seperti Den Atep yang berani mencari kebenaran sejati. Sampai bertemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.